tersebut ya kita sama-sama saling bekerja sama dengan tanggung jawab individu. Tanggung jawabnya apa dalam menyelesaikan tugas tersebut? Namanya juga kelompok. Jadi kelompok saling bekerja sama, jadi tidak menumpang nama dan tidak ada yang bermalas-malasan, seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu keterampilan interpersonal dan kelompok kecil atau interpersonal and small group skill. Baik, di sini dalam keterampilan interpersonal dan kelompok kecil diasumsikan bahwasanya siswa secara aktif mendengarkan, janji hormat dan perhatian, berkomunikasi secara efektif, dan dapat dipercaya. Artinya tidak selalu benar ya. Seringkali kita harus menyisihkan waktu untuk memperhatikan hal ini. Dengan apa? Dan menunjukkan bahwa keterampilan dalam kerjasama tim itu sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kerjasama antar tim dan keterampilan sosial siswa itu adalah yaitu untuk menyisihkan waktu secara berkala untuk membahas hal ini dengan siswa, antara siswa yang satu dan siswa yang lain. Jadi keterampilan sosial ini harus mengajarkan kepemimpinan, pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, keterampilan manajemen konflik. Jadi untuk keterampilan interpersonal dan kelompok kecil itu tujuannya. Kemudian yang kelima yaitu proses kerja kelompok atau group processing. Jadi dalam proses kerja kelompok ini memberikan umpan balik kepada anggota kelompok tentang partisipasi mereka, memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran kolaboratif antar anggota, yaitu membantu mempertahankan hubungan kerja yang baik antar anggota itu. Jadi dalam membantu untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik antar anggota itu, dan juga menyediakan sarana untuk merayakan keberhasilan kelompok tersebut itu bagaimana. Jadi dalam salah satu strateginya adalah meminta setiap tim untuk mendaftar 3 hal yang telah dilakukan dengan baik oleh kelompok dan 1 yang perlu perbaikan. Jadi di sini juga guru juga tuh dapat mendorong proses kerja bagi kelas dengan apa? Dengan mengamati kelompok-kelompok dan memberikan umpan balik yang baik untuk kelompok-kelompok individu atau seluruh kelas. Baik, untuk slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Sima Andriani. Kepadanya disilahkan. Oke, di sini saya akan menyampaikan kelebihan pembelajaran kooperatif. Melalui SPSA, siswa tidak terlalu menggantung pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa lain. Jadi, siswa ini nggak boleh gantung sama gurunya, harus mencari sumber dari belajar ataupun yang lain, misalnya bisa dari buku, perpustakaan, atau guru juga bisa. Yang kedua, SPK dapat mengembangkan kemampuan mencatat ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, SPK dapat membantu anak untuk merespek untuk orang lain dan menyadari akan segala kata-katanya serta segala perbedaannya. Jadi, SPK ini membantu anak, jadi ada masukan dari orang lain diterima. Ya. Yang keempat, ada SPK dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Jadi siswa ini dituntut untuk bertanggung jawab dalam belajar. Kita merupakan strategi yang ampuh meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain, mengembangkan keterampilan memanage waktu dan positif
harus memanage waktu dengan personal yang lain dengan yang lainnya. Adapun kekurangan pembelajaran kooperatif, untuk memahami dan mengerti fisiologis SPK memang butuh waktu. Ciri utama dari SPK adalah bahwasanya saling membelajarkan. Penilaian yang diberikan dalam SPK berdasarkan pada kelompok. Jadi dari tiap kelompok yang saling bertanggung jawab dari yang kata Mbak tadi. Yang keempat, ada keberhasilan SPK dalam upaya mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Adapun yang kelima, walaupun kemampuan bekerja sama akan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan siswa pada perkembangan pemilihan strategi kooperatif. Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif berdasarkan pada perkembangan tertentu. Menurut Sanjaya 2009, yaitu sebagai berikut. Pertama, guru menekankan pentingnya usaha kolektif dan usaha dalam belajar. Untuk menekankan pentingnya usaha yang disampaikan usaha individual dalam belajar. Kedua, menyampaikan seluruh siswa dalam belajar. Jadi guru itu semuanya harus berhasil semua dalam belajar. Apapun yang kurang mengerti, jadi harus dijelaskan. Tidak. Yang ketiga, guru ingin menunjukkan pada siswa bahwa siswa dapat belajar dari temannya. Kita dari kelompok-kelompok kecil, misalnya kelompok A, karena temannya ada yang nggak bisa diajarin, kelompok B, itu. Yang bisa itu diajarkan kepada teman-temannya. Yang keempat, guru ingin mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Jadi, guru itu mengembangkan kemampuan komunikasi siswa melalui public speaking, presentasi, berkelompok, agar komunikasi siswa berjalan dengan baik. Yang kelima, guru menghendaki motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar meningkat. Setiap bulan guru tuh memotivasi siswa agar belajarnya meningkat. Misalnya siswa yang A katanya siswa yang B naik. Jadi setiap bulannya harus meningkat. Yang kelima, guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan berbagai solusi pemecahkan. Guru tuh harus tahu siswa yang A punya masalah apa, yang B punya masalah apa, dan bagaimana cara memecahkan solusi masalah tersebut. Tiap siswanya harus menemukan berbagai solusi pemecahannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Oktarina. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi menurut Carly dan Yuliariati Ningsih pada buku yang terbit tahun 2002 pada halaman 72 mengemukakan langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru merancang pembelajaran, mempertimbangkan dan menetapkan target pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, seperti namanya itu strategi, jadi guru itu membuat rancangan dahulu, mempertimbangkan, lalu setelah itu menetapkan dalam strategi itu target apa yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya, guru merancang lembar observasi kegiatan siswa dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil. Sesuai namanya, strategi pembelajaran kooperatif yang menekankan pada pembentukan kelompok-kelompok yang beranggotakan siswa-siswa. Jadi, guru harus membuat lembar observasi. Jadi, dalam kelompok itu yang akan mereka observasi secara bersama-sama itu apa. Selanjutnya, guru mengarahkan dan membimbing siswa baik secara individu maupun kelompok. Sesuai namanya, guru bertugas sebagai pembimbing dalam kelompok tersebut. Jadi, kelompok itu tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi dengan bimbingan dari guru. Lalu, yang keempat,
Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi, setelah dibuat kelompok melakukan observasi dan lain sebagainya, nanti setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil dari observasinya. Selanjutnya, upaya pemecahan kasus pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif pada CPS atau kooperatif ya pokoknya itu ya, SPK ya, sistem pembelajaran kooperatif atau strategi pembelajaran kooperatif, tidak hanya agar siswa dapat berdiskusi secara kelompok, tapi juga agar unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif dapat tercapai. Unsur kooperatif learning yang pertama yaitu keterkaitan yang positif. Jadi, dimaksud dari keterkaitan yang positif ini, setiap siswa dalam kelompok itu memiliki kewajiban untuk memajukan kelompok tersebut. Jadi, setiap siswa itu harus berperan aktif dalam kelompoknya. Lalu, ada interaksi antar muka atau face-to-face promotive interaction. Jadi, dalam hal ini, interaksi antar muka yang dimaksud adalah siswa itu akan menghubungkan pengalaman yang dimiliki dengan pengalaman yang baru. Misalnya, saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, siswa itu hanya mengetahui gerak. Ada gerak lurus, ada gerak lurus berubah beraturan, ada kecepatan. Lalu nanti saat SMA dikembangkan lagi ketika mendapatkan tugas kelompok seperti itu. Lalu ada tanggung jawab individu atau individual accountability atau personal responsibility. Jadi, maksud tanggung jawab individu di sini, meskipun mereka itu kelompok, tetapi setiap individu tetap memiliki kewajibannya. Yang terakhir, keterampilan berkolaborasi. Jadi, dalam keterampilan berkolaborasi ini atau collaborative skill, siswa itu harus bekerja sama. Jadi, dalam berkolaborasi, mereka bukan hanya memecahkan masalah, tetapi juga mencari masalah apa yang ada dalam kelompoknya. Masalah apa yang harus mereka pecahkan atas tugas yang diberikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, serta memerhatikan kesetaraan gender. Model pembelajaran kooperatif mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Melalui SPK, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan, kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. SPK dapat mengembangkan kemampuan meningkatkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Sekian, silakan jika ada yang ingin dipertanyakan. Terima kasih. Kedengeran, Kak? Saya ingin bertanya, Kak. Tolong dibuka slide yang kesimpulan tadi, Kak. Oh iya, Pak. Udah muncul? Sudah. Oke. Pertanyaannya begini. Bukan pertanyaan sih, cuman sekedar sharing. Cooperative learning ini kan strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara aktif dalam pembelajaran melalui kelompok-kelompok kecil gitu kan. Nah, di mana seorang di cooperative learning ini seorang guru menghendaki keberhasilan belajar siswa berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk salah satu pengimplementasian guru dalam menghendaki keberhasilan belajar siswa dalam strategi pembelajaran kooperatif ini adalah melalui motivasi. Sedangkan sharing ya. Sedangkan pengalaman saya di sekolah di bangku sekolah menengah atas dulu itu saat dibagi Caranya macet-macet. enggak ada ini pun.
jika memungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda. Nah, saya dulu juga pernah tuh ketemu sama teman saya yang anaknya insecurean. Jadi dia berpikir gini, udahlah si A kayaknya ada lebih pinter deh gitu. Jadi dia malah lebih pasif dan mengandalkan teman-temannya yang aktif gitu, dan dia mikir temanku lebih pinter. Nah, di sini kan yang sangat berperan untuk menanggulangi permasalahan ini adalah motivasi dari seorang guru dan dari teman-teman. Nah, kira-kira dari penyaji bagaimana pendapatnya, atau ya gimana? Terima kasih. Terima kasih Kak Irham. Saya menanggapi. Jadi kalau untuk balik lagi ke siswa yang pasif, kita harus ingat kata-kata Pak Riswanto. Tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada manusia yang tidak punya kapasitas dan kemampuan. Pasti punya gitu. Jadi kita sebagai guru harus cari passion siswa kita di mana? Apakah di public speaking, apakah di pemecahan masalahnya, di matematikanya, di perhitungannya, atau di lain-lainnya. Setelah itu nanti guru itu kan dia tetap harus mengontrol ya Kak, meskipun ini dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok, guru itu nanti harus bertanya kepada ketua kelompoknya atau penanggung jawab dari kelompok itu, anggotamu yang pasif siapa nak gitu, yang aktif siapa gitu. Jadi memang guru tidak bisa melepas begitu saja, jadi memang harus ditanya. Dan kalau sudah tahu ada yang insecure, itu harus diberi penguatan. Misalnya ya ajak face to face lah, ajak ngobrol berdua. Harus kita ingat saat kita mau membimbing jangan di depan orang banyak, karena jatuhnya justru akan mempermalukan siswa itu sendiri. Jadi lebih baik ajak bicara lalu diberikan penguatan. Seperti itu Kak, kita harus tahu passion siswa kita dulu. Terima kasih. Silakan kepada penyaji yang ingin menanggapi. Tari, Cima. Saya izin menambahkan. Boleh, silakan Mbak. Ya, jadi yang dimaksud Mas Irham tadi, ketika dalam kelompok kecil terdapat siswa yang pasif, atau dalam artian mereka menekankan kepada siswa yang kategorinya sudah bisa, sudah pintar, alah dia aja, ibaratnya kan seperti itu. Jadi itu dalam poin tentang pembelajaran kooperatif itu kan digabung dari beberapa elemen. Yang poin ketiga yaitu kan tanggung jawab individu dan kelompok. Jadi dalam tujuan belajar bersama ini untuk menguatkan kemampuan akademik siswa tersebut sehingga siswa dapat berkontribusi, yang sudah Mbak Erin tadi sebutkan bahwasanya guru juga kan perlu mengatur dalam struktur kelompok tersebut agar siswa yang tidak ada yang berkontribusi itu, langkah yang dapat diambil oleh seorang guru itu seperti apa. Jadi sehingga tanggung jawab seorang siswa itu tidak boleh dilebihkan kepada siswa yang lain. Jadi dalam artian sudah mempunyai tanggung jawab sudah mempunyai tanggung jawab saling bekerja sama dalam kelompok tersebut. Ya mari bareng-bareng kita selesaikan bersama, dalam artian tidak ada yang menumpang. Jadi ya ayo bareng-bareng bekerja sama, dan juga tidak ada yang bermalas-malasan. Gitu Kak. Mas Iman, Kak Beli menanggapi. Tahu Irham, siapa tahu masih ada yang ingin dibagi Mas, silahkan pengalamannya itu, pelajaran teman-teman lain. Saya ingin menambah Mbak ya. Silakan. Menurut saya yo bareng di mana kalau enak saja Kak. Suara kok masih kedengeran nggak? Masih Kak, silakan. Udah sih, cukup dari jawaban dari teman-teman. Pada intinya
balik lagi ke pendidiknya berarti ya. Jadi yang sudah biarlah sudah, berarti calon guru untuk yang sekarang kita mulai belajar memahami murid-murid kita. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Dipersilakan untuk teman-teman lain yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya. Silakan. Izin bertanya, Erin. Enggak, Erin kelompok 2. Silakan. Dalam kasus strategi pembelajaran ini, apa sih yang menjadi dasar pertimbangan dalam memilih strategi pembelajaran kooperatif? Terima kasih. Terima kasih Ayu. Silakan untuk Mbak Tari dan Mbak Sima apabila ingin menanggapi. Silakan. Aku ingin menanggapi ya. Monggo. Tadi kan ada dijelaskan ada dasar pertimbangan pemilihan strategi kooperatif itu ada guru menekankan pentingnya usaha kolektif dibanding usaha individual dalam belajar. Ada yang kedua, guru menghendaki seluruh siswa berhasil dalam proses belajar tersebut. Yang ketiga, ada guru ingin menunjukkan pada siswa bahwa siswa dapat belajar dari temannya. Yang keempat, ada guru ingin mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Yang kelima, ada guru menghendaki motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar meningkat. Yang keenam, guru menghendaki berkembangnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menemukan berbagai solusi pada pemecahkannya. Silakan Mbak Tari. Sepertinya cukup Kak, sudah dijelaskan bahwasannya di situ sudah terpapak dengan jelas ya. Yang dimaksud Mbak Ayu tadi di bagian yang mana ya, atau yang lebih rincinya yang kurang paham di bagian apa? Nih, kayak contohnya seperti itu, Mbak. Jadi kan cuma dibaca aja, kayak contohnya seperti apa, itu kan. Katanya Ayu contohnya Mbak, jadi lebih spesifik gitu dicontohkan. Jadi tanggapi Ayu, salah satu contohnya itu pemilihan ini guru itu ingin melatih kerjasama siswa itu bisa dengan ya diberi kasus, misalnya kasusnya itu kita kan sering ya dapat tugas kelompok-kelompok kayak seperti ini tugas kelompok ini juga termasuk sebenarnya strategi kooperatif gitu. Jadi selain melatih kerjasama, tujuannya juga supaya ya bisa memecahkan masalah itu secara bersama gitu, tapi tetap memiliki rasa tanggung jawab individual gitu. Seperti saat kita praktikum juga kan itu. Jadi salah satu alasannya itu, dan juga memang mungkin kita lihat dari keefektifan dari segi strategi pembelajarannya sendiri. Misalnya kalau kita praktikum, contohnya bedah-bedah biologi, kalau sendiri kan repot ya, jadi dibuatnya kelompok. Itu salah satu menurut saya pertimbangannya. Silakan apabila ada yang ingin menambahi mau lebih spesifik lagi dipersilakan. Untuk teman-teman penyaji maupun peserta diskusi silakan. Cukup mungkin Kak. Oke. Gimana Mbak Ayu? Ada yang masih mengganjal? Udah cukup, terima kasih. Terima kasih kembali. Dipersilakan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya. Saya izin bertanya. Silakan Mbak Arum. Nah, pada strategi pembelajaran kooperatif ini, metode apa saja yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran kooperatif ini? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dipersilakan kepada penyaji. Saya jawab dahulu. Salah satunya metodenya ya Mbak ya. Metodenya itu bisa dengan diskusi. Selain itu juga bisa menggunakan studi kasus. Jadi dalam kelompok itu diberikan kasus atau suatu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan bersama-sama dengan teman-teman kelompoknya.
dalam diskusi juga bisa diberikan permasalahan seperti itu. Misalnya untuk bangku sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas itu kan kalau fisika misalnya itu kita berikan soal gitu, jangan soal, misalnya studi kasus tentang apa ya bisa gitu, diskusi aja ya Kak, misalnya diskusi tentang G30 SPK. Jadi mereka selain diskusi bisa menggunakan metode studi kasus, di mana para siswanya itu nanti akan mulai berpikir kritis dan menyampaikan masing-masing dari pendapatnya, karena itu kan belum selesai. Seperti pelanggaran HAM itu juga belum selesai, bisa dicari faktor-faktornya, lalu dari semua itu ada nggak penyelesaiannya gitu. Kira-kira seperti itu, bisa menggunakan studi kasus. Silakan apabila ingin menanggapi. Saya Rin. Boleh Mak, monggo. Ya, jadi dalam strategi kooperatif learning ini tadi sudah dijelaskan terdapat metode kooperatif learning. Dia juga sudah dijelaskan bahwasanya membentuk beberapa kelompok kecil. Jadi para siswa itu dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi yang telah ditentukan yang diberi oleh guru. Jadi selain itu, pembelajaran kooperatif ini mempersiapkan agar si siswa ini memiliki orientasi untuk bekerja sama dalam tim. Jadi siswa tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi harus mempelajari keterampilan khusus yang disebut dengan keterampilan kooperatif itu. Jadi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran di mana sejumlah siswa itu sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya itu berbeda. Jadi dalam menyelesaikan tugas kelompoknya ini, setiap anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk materi yang telah dipelajari. Jadi belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompoknya itu belum menguasai bahan pelajaran tersebut. Seperti itu. Baik Kak, boleh bertanya lagi nggak? Monggo silakan. Kalau menurut penyaji, pendapatnya lah, untuk metode strategi pembelajaran kooperatif ini tuh apa cocok diterapin untuk semua jenjang pendidikan? Kalau menurut saya sih sangat cocok diterapin di semua pendidikan, di SD, SMP, sama SMA, karena belajarnya melalui membuat kelompok-kelompok ya Kak. Pendekatan yang menekankan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Silakan penyaji, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Bisa diulang pertanyaannya Kak? Ini strategi pembelajaran kooperatif itu dia lebih menekankan dari proses pembelajarannya atau hasil dari pembelajaran itu sendiri? Kalau kooperatif ini dari prosesnya Kak. Jadi guru itu memantau ketika sudah terbaginya kelompok-kelompok kecil tersebut, kita lihat prosesnya. Jadi kan sudah dibagi dalam kelompok tersebut. Guru sudah mengetahui ini loh si A tingkat kepandainya seperti ini, jadi dikelompokkan dengan yang si B yang ibaratnya masih sedang atau masih kurang dalam mempelajari materi tersebut. Jadi dalam kelompok tersebut sudah dibagi dengan rata, jadi kita lihat prosesnya dalam kelompok tersebut sehingga sudah dibagi itu nanti hasilnya itu seperti apa gitu Kak. Proses, lebih menekankan kepada prosesnya. Oke. Tadi Kak Arum lanjut dulu jawabannya mungkin.
silakan jika ada yang menanggapi punya Kak Arum lagi. Baik dari penyaji maupun dari peserta atau forum, silakan. Arum gimana, Rum? Masih ada yang ganjil Kak? Udah cukup sih Kak. Makasih. Udah. Mas Irham gimana, Mas? Udah cukup? Saya mau tanya lagi. Silahkan. Nah, tadi kan penyaji mengatakan bahwasanya strategi pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan pada proses pembelajaran. Nah, saya tadi terlintas pertanyaan gitu, bukan bertanya-tanya. Seberapa efektif sih pembelajaran kooperatif ini jika dilaksanakan pada kondisi seperti ini? Nah, menurut penyaji nih, seandainya kita misalkan saja penyaji adalah seorang guru, bagaimana upaya dari penyaji itu sendiri biar ketika menerapkan strategi pembelajaran kooperatif ini pada saat pandemi seperti ini itu tetap bisa selalu mantau proses dari pembelajaran itu sendiri. Sharing aja. Terima kasih kembali. Mbak Tari, Mbak Sima, mau menanggapi? Silahkan Mbak Erin duluan, Mbak. Aduh, baik. Menurut saya ya, Mbak Irham, ini kan kita pandemi, lalu kita buat kooperatif gitu. Salah satunya pastinya dari laporan. Supaya kita tetap tahu bahwa kasus yang kita berikan ini dikerjakan tidak gitu. Lalu kita juga harus dalam setiap kelompok itu harus punya satu orang yang kita percaya di kelompok itu, dan kita yakin bahwa dia memang jujur. Kita harus tanya yang aktif siapa, yang pasif siapa gitu. Salah satu strateginya seperti itu menurut saya. Kalau kita memang jadi seorang guru, kita harus punya satu atau beberapa orang, satu saja sudah cukup sebenarnya. Tapi itu kalau per kelas, tapi kalau per kelompok ini cari satu orang yang memang bisa dipercaya sebagai bukan mata-mata ya, tapi supaya memudahkan kita dalam memantau gitu. Soalnya kayak laporan gitu kan belum tentu semuanya gitu. Ya Mbak Tari ya, Mbak Sima ya, belum tentu semua. Jadi harus kita mau tidak mau ya harus mencari cara juga sih. Menurut saya kooperatif ini kalau memang di era pandemi seperti ini kurang efektif sebenarnya. Dia bisanya kalau memang offline seperti itu, karena supaya guru mudah memantau. Tapi kalau misalnya mau online juga bisa, tetapi itu tadi memang harus dibuktikan bahwa progresif lah siswanya, kelompoknya progresif lah mengerjakan tugasnya gitu. Terima kasih. Bahkan kepada penyaji maupun forum yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Tadi pertanyaannya Kak Irham itu masuk ke dalam kekurangan pembelajaran kooperatif ya Kak? Masuk ke dalam kekurangan, jadi bahwasanya apalagi dalam masalah pandemi ini, ketika pembelajarannya dilakukan secara daring, walaupun secara tatap muka atau luring, dalam memahami atau dalam strategi pembelajaran kooperatif memang membutuhkan waktu. Jadi sangat tidak rasional kalau kita mengharapkan secara otomatis itu siswa dapat mengerti dan memahami filosofi kooperatif itu seperti apa. Jadi untuk siswa yang dianggap memiliki kelebihan, contohnya mereka yang akan terhambat oleh siswa yang memiliki kemampuan kurang, jadi akibatnya keadaan semacam ini dapat mengganggu dalam kerjasama dalam kelompok. Jadi itu termasuk dalam kekurangan pembelajaran kooperatif. Bagaimana Mas Irwan? Ya, terima kasih. Soalnya gini, kenapa saya tanya penekanan dari strategi pembelajaran kooperatif ini, karena saya mikirnya gini, kalau misalnya ini menekankan pada hasil dari
pembelajaran ya fine-fine aja dilaksanakan. Tapi kalau misalnya dia dari proses pembelajaran, waduh, agak sulit. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Izin bertanya, Kak. Silakan Mbak Firliana Sani. Sedikit aja sih, cuma mau nanya. Jadi itu pendekatan apa yang digunakan gitu dalam strategi pembelajaran ini? Terima kasih. Terima kasih kembali. Dipersilakan kepada penyaji. Jadi pendekatan dalam strategi pembelajaran kooperatif yang digunakan yaitu student oriented. Jadi dia menekankan kepada siswa. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya guru sebagai fasilitator untuk mengontrol jalannya si siswa dalam contohnya tadi dia menggunakan model pembelajaran yaitu cooperative learning dalam membagi sebuah kelompok-kelompok kecil. Jadi pendekatannya yaitu student oriented, dia menekankan kepada si siswa seperti itu. Bagaimana Mbak Firly? Atau masih ada yang mau ikuti? Dia itu masuk ke kognitif apa-apa? Arif? Dia masuk kognitif untuk si siswa atau apa gitu ya? Iya Mbak. Nanti. Dalam strategi pembelajaran kooperatif, dia ini masuknya ke kognitif, Mbak. Jadi bahwasanya dalam kognitif ini bentuk pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif ini salah satunya menggunakan metode diskusi atau kita sebut dengan metode cooperative learning yang dibagi dari beberapa kelompok tersebut. Oh iya, jadi menekankannya pada diskusi aja ya Mbak? Iya, bagaimana proses dari si siswa tersebut. Tadi guru sebagai fasilitator untuk mengontrol atau mengawasi bagaimana siswa dalam bekerja sama di setiap kelompok-kelompok tersebut. Gitu Mbak Firly. Metodenya cuma diskusi atau ada yang lain yang bisa diterapkan gitu? Tadi ada studi kasus, discovery learning, itu salah duanya. Oke, baik. Makasih. Ya, sama-sama. Bagaimana Mbak Firly? Ada yang masih mengganjal? Belum muncul lagi ini. Baik. Untuk teman-teman yang lain, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Bertanya Kak. Iya, silakan. Bagaimana pendapat penyaji kan pada poin kekurangan pembelajaran kooperatif learning pada poin kedua, yaitu ciri utama dari STK adalah bahwasanya siswa saling membelajarkan. Nah, itu bagaimana pendapat penyaji jika ada siswa yang lebih bisa tapi nggak mau mengajarkan teman-temannya, itu gimana sih? Silakan kepada penyaji. Mbak Taring, Mbak Simon. Kalau menurut saya sih lebih baik minta kepada gurunya ya. Kalau misalnya siswa tersebut tidak membelajarkannya. Tapi kan itu dalam kelompok ada siswa yang lebih bisa. Dulu pernah mengalami di waktu SMA ada siswa yang lebih bisa dan dia nggak mau menerangkan pada teman-temannya yang belum bisa gitu. Jadi dia bisa sendiri, ya udah bisa gitu. Ya udah kalau temenku nggak bisa ya udah gitu. Jadi gimana sih cara menanggulanginya kalau itu? Anggapan penyaji itu gimana? Kalau saya pribadi ya Kak, berarti dari sistem strategi pembelajaran kooperatif ini belum berhasil secara keseluruhan. Karena capaiannya kan mereka itu mampu bekerja sama, mampu berkolaborasi gitu kan. Dan dalam satu tim, yang namanya satu tim itu tidak ada istilahnya pemeran utama, hanya ada istilah ketua seperti itu. Hanya ada pemimpin. Jadi sebaiknya memang yang namanya kerjasama itu
semuanya harus bisa menonjol bersama, tidak bisa menonjol hanya salah satu gitu. Itu tadi kenapa saya menekankan kalau memang mau menggunakan kooperatif harus ada satu orang yang memang bisa dipercaya dan sebagai pengontrol. Nanti kita tanya ke anak itu dari apa ya, dari setiap anggotanya itu gimana perkembangannya gitu. Dan apabila memang ada yang seperti itu, mau tidak mau guru harus turun tangan gitu. Karena jika kekurangan ini bisa kita atasi, kenapa tidak gitu. Karena memang tipikal murid itu banyak ya, salah satunya pintar untuk dirinya sendiri. Ada yang nggak terlalu pintar, biasa aja, tapi mau berbagi. Ada yang pintar tapi mau berbagi juga ada. Dan kita harus bisa merangkul mereka semua gitu. Diajarkan saja sih Mbak menurut saya, dibimbing. Kalau bisa berbagi, kenapa tidak? Silakan. Ya Kak, izin menambahkan ya Kak. Silakan. Iya, itu juga kembali kepada kesadaran kita sendiri. Sudah disampaikan juga tadi kepada Mbak Erin kalau emang tidak bisa, guru yang harus berturun tangan. Itu juga pernah saya mengalami kasus tersebut, bahwasanya guru juga kan sudah mengetahui nih dari sifat maupun karakteristik si siswa. Ketika si siswa itu memang bisa, tetapi tidak mau mengajarkan kepada teman-temannya. Jadi si siswa itu yang bisa ditunjuk kepada si guru tersebut untuk menjadikan mentor agar si siswa tersebut mau berbagi ilmu kepada teman-temannya. Soalnya apa ya, terdapat peribahasa bahwasanya ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Seperti itu Kak. Insya Allah. Silakan apabila ada pertanyaannya. Saya sedikit menambahkan. Silakan. Jadi kalau menurut saya ini bukan kesalahan siapa-siapa sih, karena kan ya kesalahan bersama. Dan salah satu caranya ya memang dari pendidiknya. Maksudnya ya salah satu caranya yang dari pendidiknya boleh terjun langsung tanpa gini loh. Dalam satu kelompok kan memang mesti harus ada kepalanya, maksudnya yang mewakilkan dari teman-teman kelompoknya. Tapi di situ juga dimana tadi kan pembelajaran kooperatif ini kan memang dari proses pembelajarannya, dan guru juga harus mengetahui proses pembelajarannya gitu. Jadi ya memang udah tugas guru juga, harusnya mestinya memang udah jadi tugas guru juga kenapa kok seperti itu dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Dan salah satunya yang seperti yang disebutkan oleh Mbak Tari tadi, mungkin yang namanya guru mestinya kan disegani oleh semua muridnya. Jadi bisa langsung memberikan amanah ke salah satu anak yang mungkin dirasa bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Yang ingin menambahi lagi dari forum maupun penyaji. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ya, bagaimana Mbak Rani? Sudah jelas Kak, makasih penjelasannya. Makasih kembali. Untuk teman-teman yang lain, dipersilakan. Erin, aku tuh ini. Silakan. Firliana tadi. Ya, dikit aja ya sebenarnya. Untuk model strategi pembelajaran kooperatif learning ini, menurut penyaji, misalnya kita tuh guru baru nih loh. Nah, terus untuk mau menerapkan ini gitu, nah kita tuh nggak tahu siapa yang pintar, siapa yang ini, apakah akan dilakukan pre-test sebelumnya atau bagaimana cara yang paling efektif dan bisa diterapkan. Terima kasih. Bagaimana penyaji? Ada yang menanggapi? Izin menanggapi Kak. Silakan. Jadi kita masuk nih tiba-tiba guru baru. Kita nggak tahu si siswa kita mana yang pintar, mana yang kurang, gitu kan Kak Mbak Firly. Jadi kita
sudah dijawab tadi ya, sudah dijawab sama Mbak Firly sendiri, bisa pretest. Jadi sebelum masuk itu bisa pretest. Atau gini Mbak, metodenya ketika kita masuk itu kita ajak sharing, jadi dari situ kita mengarahnya ke materi. Jadi kita ibaratnya dipancing lah dengan soal, kita lihat siswa yang aktif itu siapa sih, dari situ kelihatan. Habis dari situ kita juga bisa nih meminta data ke wali kelas atau guru yang lain. Jadi kita sebagai guru baru dalam ruangan sesama guru kita juga bisa saling sharing, saling diskusi. Oh alah ini loh anak yang di kelas A si B ternyata kepandaiannya segini, terus si B ini kurang atau bagaimana. Itu juga bisa Mbak Firly. Oke. Nah, coba penyaji yang lain pengen dengar. Kalau dari saya pribadi sih ya Mbak, misalnya pertama masuk itu nggak langsung saya bagi-bagi sih. Ya sama sih ya, mungkin ajak perkenalan dulu. Pasti punya cita-cita, nanti saya tanya dulu, fisika itu apa nak? Apa ya? Menurut saya sih jangan sampai kita tuh belajar ilmu tapi kita nggak tahu tujuan ilmu itu dipelajari fungsinya apa gitu. Tuh mungkin kalau nanti sudah tahu beberapa kali pertemuan baru dibagi dengan strategi ini, tetapi juga dengan materi yang cocok gitu. Terus sih, silakan Sima. Kalau saya sih ya, misalnya jadi guru baru, kita belum tahu tuh yang mana yang pintar, mana yang enggak. Ya diuji kayak misalnya benar, host test apa tes. Nah, terus diajak dipancing-pancing diskusi, misalnya apa sih lah gitu kan. Terus nanti kita tahu mana yang menonjol, kalau misalnya dia selalu menjawab pasti bagus Kak. Terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi pengalamannya dengan strategi kooperatif ini. Apabila di sekolahnya memang sudah merasakan, sudah semua ya pastinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan.